sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nasu ala niyyatihim. Hadis riwayat dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja manusia dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa rawahu aidan min hadits Jabirin illa annahu qala yuhsyarun nasu. Dan diriwayatkan pula dari hadis Jabir kecuali bahwasanya ia menggunakan kata yuhsyarun nasu. Ya, terus. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami baru saja pulang dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati ma sahabna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udru. Sesungguhnya di belakang kami ada satu kaum di Madinah yang tidaklah kami berjalan mengarungi lembah dan tidak pula telaga kecuali mereka bersama kami. Tertahan mereka itu oleh karena adanya udzur. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Wa lafdhuhu inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum. Dan lafadznya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tertinggal dari kami di Madinah satu kaum yang tidaklah kalian berjalan akan satu perjalanan dan tidak pula kalian menafkahkan dari satu nafkah dan tidak pula kalian terhenti di lembah di telaga kecuali mereka bersama kamu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka ada bersama kami walhal mereka berada di Madinah? Qala habasahumul maradu. Rasul menjawab, mereka itu tertahan oleh karena penyakit. Ya. Jadi ini lagi-lagi masalah niat. Jadi Anas bin Malik taqaddama kalam ala manaqibihi di Riyadhus Shalihin juga dibahas panjang lebar. Malah ada 3 orang yang dihukum oleh Nabi. Di antaranya Ka'ab bin Ubay. Dia orang kaya, udah siap-siap, kira Nabi jalan, tinggalan. Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan roja'na min ghazwati Tabuka. Kita jalan nih ke peperangan Tabuk, tapi di kampung masih banyak yang ketinggalan, yang kagak pergi. Roja'na. Inna aqwaman khalaqna tuh khalfana bil madinati. Banyak tuh kaum. Tapi di situ anak kita stressing kita habasahumul uzru. Kitab kita di sini habasahumul uzru. Yang kedua habasahumul maradu. Karena udah
fakir, udah tua, udah kagak bisa jalan, udah apa, yang pada sakit, yang ada uzur tadi, itu maka dimaafin. Kalau memang benar-benar niat dan sebagainya. Di Riyadhus Shalihin dibahas, yang aneh kan cuma Ka'ab doang, aneh ingat Ka'ab. Yang lain temennya 2. Jadi orang yang diundang sama Nabi untuk perang, kagak ikut perang, tapi dia benar-benar Islam, bukan munafik, maka di sana diperintahkan, 1, jangan jima selama 40 hari. Terus dia kata bininya, ya Allah, boro-boro jima, udah lumpuh, udah impoten, pokoknya misah, jangan diurusin. Oh, ada yang, ya Rasulullah, saya mau ngurusin sian dia, udah gak bisa ngapa-ngapain. Dibolehin sama Tuhan. Gak boleh ketemu orang sebelum ada turun wahyu dan lain sebagainya. Tuh. Tapi lantaran memang benar-benar dilihat dan diperhatikan, hal habas amul uzur, ada aki-aki, ngapain perang. Tuh. Jadi dari sini juga banyak juga hal-hal yang berkenaan dengan orang yang menggampangin. Sekarang masalah kita bulan puasa dah sedikit ya. Ini kemarin ada wacana tentang warteg, gimana warteg ini jualan di bulan puasa. Sedikit melenceng. Kalau dulu Abi ditanya, yang nanya kalau nggak salah Bang Sarif kali, gimana itu warteg pada? Ya kata Abi itu berkata pertama, anggap aja apa ngasih makan orang buka, apa namanya, ngasih makan orang buka. Ini sekarang lagi dibahas nih MUI dan lain sebagainya. Kita boleh ngambil anu juga. Nah, jadi memang kalau andai kata kita ya udah tua, ya udah mau berkata apa. Kayak kemarin sini biasanya tukang bakso itu katsok masih ngaji aja. Sekarang anak tanya, katsok mana nggak ngaji-ngaji? Udah udah stroke. Stroke-nya masih bisa jalan kagak? Kan rumahnya nempel sama masjid. Kalau stroke-nya masih bisa jalan, masih bisa pakai roda. Di Mekah sekarang banyak banget kan? Di Mekah Madinah yang pakai apa tuh? Sembayang pakai bangku, pakai roda. Tempat roda udah ada. Kalau masih bisa, dulu Abi juga mengatakan, nah lu ke masjid aja lu jalan, sampai di masjid masa lu sembahyang duduk. Salah. Jangan dibiasain. Jangan dibiasain sembahyang sunat duduk. Salah. Nyak udah tua banget dulu, jangan nurutin nyak. Jadi kalau kata Abi, kalau lu masih bisa jalan ke masjid,
Udah begitu sembahyang Jumatnya lu apa? Duduk. Nggak sah. Dari rumah lu jalan kemana? Ke masjid. Bangun dulu takbir. Kalau memang ente nggak kuat juga, baru apa? Duduk. Tapi takbirnya berdiri. Jangan dari rumah jalan sampai di masjid. Abi mengatakan agak sah. Stroke, orang stroke, mudah-mudahan aja jadi bisa jadi hilang. Lihat Ibnu Ummi Maktum, tatkala dia permisi sama Nabi, saya udah dituntun, kalau hujan banjir, binatang buas banyak. Terusnya kata Nabi, apakah ente masih dengar azan? Masih. Walau habuan. Jalan ke masjid. Benar. Bahwasanya ke masjid itu kalau Imam Syafi'i kan jamaah itu berjamaah ke masjid itu apa? Sunnah kifayah. Ingat tuh. Sunnah kifayah. Kalau ente masjid jauh, istri ente berantakan sholatnya, ente pulang dari masjid baru ngapain? Bang, ente yang diseksa. Kalau mau ajak istri ente ke masjid. Kalau kagak bisa, bangunin istri ente, jamaah sama istri ente. Karena Imam Syafi'i ente lihat aja, Imam Syafi'i bukan fardu kifayah, membayang mayit, sunnah kifayah. Tapi walaupun begitu, di situ masalahnya muakadnya apa? Umar ketika dia lagi sedang apa? Ngeberesin kebunnya, orang azan asar, dia ketiduran di kebun. Pas orang udah pulang, baru apa? Baru Umar kata, dari mana ente? Dari masjid sembahyang. Ya Allah, dia jual semua tuh kebunnya. Dia impakkan. Gara-gara lu nih, gua kagak jamaah. Berarti jamaah apa? Nah, ayo timbang sono, timbang sini. Umar dia jual semua tuh kebun. Gara-gara lu gua kagak jamaah. Nah sekarang ente masjid rada jauh ataupun bagaimana, ente pulang dari masjid, bini masih ngapa? Tidur. Molor. Tanggung jawab siapa? Suami. Laki. Ajak bini ente ke masjid. Kalau kagak, bayang di rumah. Bangunin anak ente, bangunin bini ente, ajak sholat. Itu barangkali sekedar tambahan. Di sini jangan kita mengandalkan habasahumul maradu, habasahumul uzru. Tuh, udah cukup barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih